Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Syaidatul Fitria dengan NIM T 2019-1025. Baik, di sini saya akan sedikit membahas tentang perubahan sosial. Nah, apa saja yang akan saya bahas dalam video kali ini? Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang pengertian perubahan sosial. Yang kedua yaitu tentang konsep perubahan sosial. Yang ketiga yaitu teori-teori perubahan sosial. Yang keempat itu adalah sekolah sebagai agen of change. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial menurut Ibnu Khaldun bahwasanya masyarakat secara historis itu berpindah dari masyarakat yang nomaden menuju masyarakat yang menetap atau yang ia sebut sebagai masyarakat kota. Nah, perpindahan masyarakat tersebut dari yang nomaden menuju masyarakat yang tetap itu merupakan suatu perubahan sosial. Mengapa? Karena di dalamnya itu terdapat suatu perubahan pada masyarakat, yaitu adanya perpindahan masyarakat tersebut. Pengertian tentang perubahan sosial ini sangat beragam. Ada banyak ahli yang mengemukakan pendapat mereka tentang perubahan sosial tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu William F. Ogden. Beliau mengungkapkan bahwasanya ruang lingkup perubahan sosial itu meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat material ataupun imaterial, yang ditekankan pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Yang kedua yaitu Kingsley Davis. Menurutnya, perubahan sosial itu adalah sebuah perubahan yang terjadi di dalam struktur dan juga fungsi masyarakat. Bisa diambil contoh, misalkan dalam kehidupan masyarakat itu, yang kapitalis muncul sebuah pengorganisasian buruh yang nantinya dapat menimbulkan sebuah perubahan-perubahan di dalam organisasi politik dan juga ekonomi antara seorang buruh dengan majikannya. Yang ketiga yaitu Max Weber. Tokoh ini menyatakan bahwasanya perubahan sosial itu sebagai perubahan di dalam hubungan sosial atau sebuah perubahan yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki, atau sebagai suatu perubahan yang terdapat keseimbangan ataupun sebuah hubungan sosial. Yang keempat yaitu John Lewis Gillin dan juga John Philip Gillin. Kedua orang ini atau kedua tokoh ini mengartikan atau mengungkapkan bahwasanya perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru di dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima yaitu Selo Soemarjan. Menurutnya, perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan pada suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan juga pola perilaku dalam kehidupan atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, dengan banyaknya pengertian di atas tentang perubahan sosial, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perubahan sosial adalah sebuah bentuk baru dalam kehidupan masyarakat yang muncul karena adanya sebuah pergeseran atau perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial. Perubahan teknologi, perubahan perilaku, perubahan norma, dan juga yang lainnya itu merupakan bagian dari perubahan sosial itu sendiri. Dengan adanya sebuah pergeseran atau perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial tersebut, akhirnya perubahan sosial pun muncul atau terjadi. Karena begitu luasnya tentang perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat tersebut, maka dengan itu apabila ingin mengetahui tentang perubahan sosial yang terjadi saat ini, dapat dilakukan suatu pengamatan kepada masyarakat tersebut dengan cara membandingkan kondisi masyarakat yang sekarang dengan kondisi masyarakat yang sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep perubahan sosial. Sebelumnya, perlu diketahui bahwasanya di dalam teori sosiologi pendidikan yang dikemukakan oleh Wilbur B. Brockover, itu perubahan sosial yang dikenal dengan social order itu terjadi di dalam 4 fase. Yang pertama yaitu masyarakat itu tidak mau mengalami
perubahan yang datang, baik dipaksakan ataupun yang datang karena mempengaruhinya atau yang datang dengan mempengaruhinya. Nah, untuk fase yang kedua yaitu bahwasanya masyarakat mengalami kebimbangan di dalam menerima perubahan tersebut. Maksudnya di sini ketika suatu perubahan itu datang, itu bersifat positif atau membuat budaya mereka itu semakin kokoh, maka perubahan sosial itu diterima oleh masyarakat tersebut. Namun berbeda lagi apabila perubahan sosial itu yang datang bersifat negatif, maka oleh masyarakat itu perubahan sosial itu tidak diterimanya atau ditinggalkan dengan begitu saja. Fase ketiga, masyarakat di sini sudah mulai menerima adanya suatu perubahan sosial yang ada di dalam dirinya tersebut. Nah, dengan hal itu mereka mempersiapkan generasi penerus mereka melalui pendidikan. Karena menurut masyarakat ini, peran dari pendidikan itu sangat penting untuk mereka. Karena pendidikan sebagai agen of change atau agen sebagai perubahan. Agen perubahan untuk para generasi penerus mereka. Oleh karena itu, perubahan yang akan datang mereka persiapkan melalui pendidikan tersebut, sehingga nantinya lembaga-lembaga pendidikan itu berusaha memberikan pendidikan yang terbaik bagi para penerus mereka, yaitu dengan memberikan ilmu, pengalaman, ataupun keterampilan yang nantinya menjadi bekal mereka untuk menghadapi masa depan, agar nanti mereka benar-benar siap untuk menghadapi sebuah perubahan sosial tersebut. Fase yang keempat atau fase yang terakhir di sini, bahwasanya masyarakat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat tinggi, sehingga masyarakat ini dikelompokkan ke dalam masyarakat yang sudah mapan, baik dalam segi ekonomi, politik, atau sosial budayanya. Oleh karena itu, masyarakat di sini tidak disibukkan lagi dengan adanya hal-hal atau masalah kecil, misalkan adanya kemiskinan, adanya penyakit yang menular atau yang lain sebagainya. Karena dalam hidupnya mereka sudah terpenuhi dengan baik sehingga tidak lagi disibukkan dengan masalah-masalah yang bersifat kecil tersebut. Masa sebelumnya dengan masa sekarang itu terdapat sebuah perbedaan. Oleh karena itu, di dalam perubahan sosial itu terdapat suatu konsep. Yang pertama yaitu adanya sebuah studi mengenai perbedaan. Yang kedua, yaitu studi itu harus dilakukan pada waktu yang berbeda. Sedangkan yang ketiga, pengamatan kepada sistem sosial itu yang sama. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang teori perubahan sosial. Nah, di sini teori yang pertama yaitu teori evolusi. Pengertian perubahan evolusi sendiri adalah suatu perubahan yang dimana perubahan tersebut terjadi secara lambat dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga tidak adanya suatu kemauan dari masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat itu memenuhi kebutuhannya mereka sehari-hari, nantinya perubahan-perubahan tersebut akan mengikuti pertumbuhan masyarakat tersebut. Sehingga perubahan-perubahan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Atau bisa disebut bahwasanya usaha masyarakat itu dalam menyelaraskan diri mereka terhadap kebutuhan hidup mereka dengan mengikuti perkembangan zaman yang sedang berlangsung itu didorong oleh perubahan-perubahan sosial itu sendiri. Di dalam teori evolusi ini juga terdapat sebuah teori-teori lain, yaitu yang pertama adalah Unilinear Theories of Evolution. Dalam teori ini bahwasanya manusia itu ada dan juga masyarakat nantinya akan mengalami suatu perubahan atau suatu perkembangan yang dimulai dari perkembangan yang sangat sederhana menuju suatu perkembangan yang sempurna. Yang kedua yaitu Universal Theories of Evolution. Menurut teori ini bahwasanya dalam perkembangan kehidupan masyarakat itu tidak perlu adanya sebuah tahapan-tahapan karena menurut mereka sudah ada garis perubahan tentang mereka. Jadi mereka tinggal mengikuti garis tersebut tanpa adanya suatu tahapan-tahapan itu sendiri. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah Multi-Net Theories of Evolution. Teori ini berhubungan dengan teori-teori yang di atas.
Kalau teori-teori di atas hanya membahas tentang ada atau tidaknya tahapan dalam sebuah proses perkembangan masyarakat, kalau pada teori ini lebih menjelaskan atau lebih mendalam, yaitu tentang sebuah penelitian pada tahap-tahap perkembangan masyarakat. Yang ketiga yaitu seringkali penggunaan data dalam membantu proses penentuan suatu tahapan-tahapan yang terjadi dalam masyarakat itu bersifat tidak tepat atau tidak teliti, sehingga nantinya ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, di dalam teori evolusi ini ada dua tokoh yang sangat berperan. Yang pertama yaitu Emil Durkheim. Untuk tokoh ini mempunyai kesamaan dengan dua tokoh lainnya yaitu Comte dan juga Ibnu Khaldun. Namun, terdapat perbedaan bahwasanya Ibnu Khaldun lebih terfokus kepada teori deviation, sedangkan Emil ini lebih terfokus kepada pembagian kerja dengan titik pusatnya berupa aspek solidaritas sosial dan juga proses evaluasi sosial itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu Ferdinand Tunis. Menurutnya, masyarakat itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat modern dan juga masyarakat tradisional dengan sebuah konsep dan juga sebuah perbedaan yang akan dijelaskan setelah ini. Yang pertama yaitu Gemeinschaft. Ini adalah sebuah kelompok sosial yang dimana di dalamnya itu terdapat sebuah anggota yang mempunyai ikatan batin yang alami, kekal dan juga bersifat objektif atau bisa kita kenal dengan istilah paguyuban. Yang kedua yaitu Gesellschaft, mempunyai arti yaitu masyarakat. Ini adalah sebuah konsep yang dimana kembali kepada suatu hubungan pada anggota masyarakat yang dimana antar masyarakat itu interaksinya sosialnya itu lemah. Setelah kita membahas tentang teori evolusi, sekarang kita akan membahas tentang teori konflik. Teori ini berpandangan bahwasanya ketika terjadi sebuah perdebatan atau pertikaian untuk menguasai sebuah pemerintahan ataupun sebuah model dengan sekelompok yang dimana sekelompok tersebut yang tertindas, itu merupakan sebuah permulaan dari konflik atau pertentangan yang nantinya dapat memicu tumbuhnya suatu perubahan sosial. Dalam teori konflik ini terdapat dua tokoh yang pendapat mereka dijadikan sebagai suatu pegangan dalam teori konflik ini, yaitu yang pertama Ralph Dahrendorf dan juga Karl Marx. Dahrendorf ini menyatakan bahwasanya di dalam kehidupan masyarakat itu terdapat sebuah sumber adanya suatu konflik, yaitu adanya sebuah benturan yang terjadi antara yang kaya dan juga yang miskin, pejabat dengan pegawai rendah, dan juga antara majikan dengan buruhnya. Dengan adanya perbedaan di atas, nantinya akan terjadi suatu diskriminasi atau sebuah perilaku yang dimana mencerminkan suatu ketidakadilan di dalamnya. Yang kedua yaitu Karl Marx. Di sini ada beberapa rumusan penting yang diungkapkan oleh beliau tentang dinamika perubahan yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan sosial yang dimana berpusat pada suatu kemajuan cara ataupun teknik dalam produksi suatu bahan sebagai akar dari perubahan sosial budaya tersebut. Yang kedua yaitu yang patut diperhatikan dalam perubahan sosial selain cara untuk produksi dan juga kondisi material, ada juga yang perlu diperhatikan yaitu hubungan sosial dan juga norma-norma kepemilikan yang dimana terangkai dengan adanya sumber daya yang berada di tangan pemilik modal tersebut. Yang ketiga yaitu anggapan tentang dasar hukum sosial dapat difahami bahwasanya manusia telah menciptakan sejarah materialnya itu sendiri. Kita akan bahas tentang teori fungsionalis. Teori ini mempunyai konsep bahwasanya setiap perubahan sosial itu yang muncul itu sangat erat kaitannya dengan unsur-unsur dari sebuah kebudayaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Unsur dalam kebudayaan itu sendiri dapat berubah dengan sangat cepat. Berbeda dengan unsur-unsur yang lainnya yang relatif lambat, sehingga unsur-unsur yang lainnya pun tidak dapat mengikuti perubahan unsur kebudayaan yang secepat itu. Oleh karena itu, nantinya akan muncul suatu kesenjangan sosial yang dimana itu disebabkan oleh adanya ketertinggalan yang terjadi atas unsur yang tidak dapat mengikuti unsur kebudayaan tersebut. Dalam teori fungsionalis ini ada satu tokoh yang sangat berperan yaitu William Ogburn.
Bahwasanya di dalam masyarakat itu apabila terdapat unsur-unsur yang sama antara individu yang satu dengan yang lainnya itu tetap ada perubahan, yaitu tentang kecepatan perubahan itu yang berbeda. Karena tidak semua individu itu dalam perubahan unsur tersebut semuanya berjalan dengan cepat, melainkan juga ada yang berjalan dengan lambat dan juga yang lainnya. Nah, yang keempat adalah teori siklis. Teori siklis ini beranggapan bahwasanya dalam perubahan sosial itu tidak ada yang mampu atau tidak ada yang dapat mengendalikannya baik siapapun. Karena di dalam masyarakat itu ada sebuah siklus yang telah mengatur jalannya suatu perubahan sosial itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya sebuah siklus yang sudah ada, masyarakat harus mengikuti sebuah peraturan yang terdapat dalam siklus tersebut. Dalam hal ini pun juga ada bentuk-bentuk dari teori siklis yang diantaranya adalah yang pertama, teori Oswald Spengler. Teori ini mengungkapkan bahwasanya di dalam pertumbuhan manusia itu akan mengalami 4 tahapan, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan juga tua. Yang kedua yaitu teori Pitirim A-Sorokin. Menurut Sorokin, sebuah peradaban besar itu terdapat dalam siklus 3 sistem kebudayaan yang dimana sistem tersebut berputar-putar tanpa akhir. Untuk siklus 3 sistem kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan ideasional, idealistis, dan juga sensasi. Pendidikan sendiri dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Menuntun anak agar nantinya anak tersebut memiliki perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan juga nantinya dapat menjadi penerus bangsa yang memiliki perilaku yang baik. Pendidikan ini sendiri yaitu suatu proses yang dipelajari oleh manusia tentang lingkungan sekitarnya agar nantinya dapat tercapai manusia yang seutuhnya. Secara hal yang lebih sederhana, pendidikan itu adalah proses di mana seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi seseorang yang tahu dan juga mengerti, yang sebelumnya belum paham tentang suatu hal menjadi paham. Untuk itu, orang yang sebelumnya belum mengetahui atau belum paham mengenai suatu hal, ketika seorang itu berada di dalam suatu pendidikan tersebut dan belajar tentang apa yang belum ia ketahui, maka setelah itu seseorang akan paham dan mengerti mengenai hal itu. Ketika seseorang itu membahas tentang pendidikan, pastinya dalam pikiran itu terbesit, pentingkah pendidikan itu? Seberapa penting pendidikan itu? Nah, itu jawabannya pendidikan itu sangat penting. Karena pendidikan itu sendiri nantinya akan memberikan perubahan karakter dalam diri seseorang. Selain itu, dengan pendidikan nantinya kesejahteraan sosial dan juga ekonomi pun dapat ditingkatkan. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, tujuan pendidikan yaitu untuk menjadi insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dengan tujuan tersebut, sebuah proses pendidikan yang baik dan juga moralitas juga sangat dibutuhkan agar tujuan pendidikan itu sendiri tidak akan lupa terhadap nilai-nilai terdahulu hingga sekarang ini. Adanya sebuah proses belajar individu yang berupa pengenalan tentang nilai-nilai lingkungan sekitar merupakan sebuah usaha yang tepat dilakukan dalam pendidikan tersebut. Sekolah sebagai institusi pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan anak didik menghadapi kehidupan masa depan dengan cara mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hal ini nantinya akan menjadi optimal apabila sekolah tersebut yang berfungsi sebagai tempat di mana para peserta didik belajar dapat memberikan sebuah pembelajaran yang baik bagi peserta didik tersebut dengan semua bagian yang dapat mempengaruhi proses belajar baik dari sarana dan juga prasarana, keadaannya dan juga faktor-faktor yang lainnya. Sehingga nantinya sekolah tersebut dapat menjadi sebuah tempat untuk siswa dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dan juga dapat menjadi sebuah dasar bagi peserta didik tentang bagaimana cara yang baik sebagai generasi muda untuk menjadi seseorang yang memiliki kualitas yang baik dan juga perilaku atau etika sosial yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya pendidikan tersebut, seseorang berharap agar potensi di dalam diri anak tersebut dapat dikembangkan dan juga terwujud. Selain itu, anak tersebut dapat terhindar dari sesuatu hal yang kurang baik bagi dirinya. Sekolah itu sendiri adalah sebuah tempat untuk menjadikan dan juga membentuk sebuah lulusan yang mempunyai moral, budi pekerti, dan juga pintar. Selain itu, sekolah juga berfungsi sebagai agen perubahan di dalam lingkungan masyarakat.
Maksudnya, selain mendidik siswa tersebut juga mempunyai suatu kewajiban untuk mendidik masyarakat di sekitarnya. Karena agar nantinya siswa tersebut dapat menjadikan dirinya itu sebagai agent of change di lingkungan sekitarnya. Dengan siswa mendapatkan pendidikan, nantinya anak tersebut dapat membawa sebuah perubahan terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya. Misalnya membuat sebuah kegiatan yang dapat mempererat antar RT ataupun antar desa. Nah, dengan berbekal pengetahuan yang sudah didapatkan, nantinya siswa tersebut dapat menjadikan lingkungan masyarakat tersebut menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, itu tadi merupakan sedikit pembahasan saya mengenai perubahan sosial. Mungkin dari perkataan saya ada yang salah atau yang bagaimana, baik yang bersifat saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.